Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Dua bintang Arsenal mendapatkan nominasi PFA Young Player of the Year. Bukayo Saka dan Emil Smith-Rowe telah dinominasikan untuk penghargaan pemain muda PFA 2021-2022 setelah musim mengesankan mereka di Arsenal. Saka yang dinominasikan untuk penghargaan yang sama pada 2020-2021 setelah berkontribusi pada 9 gol Liga adalah pencetak gol terbanyak The Gunners saat ini. Pemain internasional Inggris itu mencetak 12 gol tertinggi dalam karirnya. Sementara itu, Emil Smith-Rowe meskipun penampilannya tidak konsisten akibat cedera, namun ia tetap produktif dengan mencetak 11 gol di Liga Premier dan 2 assist dalam 37 penampilannya musim ini. Namun, dia tidak termasuk dalam nominasi pemain muda terbaik PFA pada kesempatan lalu karena Phil Foden mengungguli Saka untuk penghargaan tersebut. Bintang muda Manchester City adalah favorit untuk mengklaim penghargaan ini sekali lagi. Dua Arsenal, Saka dan Smith-Rowe terpilih bersama Conor Gallagher, Reece James, Jacob Ramsey, dan Foden untuk penghargaan 2021-2022. Foden telah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Inggris musim ini setelah ia berkontribusi pada 14 gol dalam kampanye perebutan gelar City. Namun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Saka lebih baik dalam hal individu daripada Foden. Saka mencetak lebih banyak gol, membuat lebih banyak assist, membuat lebih banyak penampilan, dan mencatatkan lebih banyak aksi menciptakan tembakan per 90 menit daripada rekan senegaranya musim lalu. Foden bagaimanapun masih akan menjadi pemenang yang layak dan dia bisa bergabung dengan Ryan Giggs, Robbie Fowler, Wayne Rooney, dan Dele Alli sebagai pemain muda terbaik PFA untuk yang kedua kalinya. Namun, jika kejutan muncul dan Saka mengungguli Foden untuk penghargaan ini, Saka akan menjadi pemain Arsenal ke-6 yang menang setelah Tony Adams, Paul Merson, Nicolas Anelka, Cesc Fabregas, dan Jack Wilshere semuanya mengklaim penghargaan bergengsi selama karir Arsenal masing-masing. Mengenang sang legenda Mister Europa League, Jose Antonio Reyes. Mungkin masih ada yang ingat akan pesepak bola Spanyol bernama Jose Antonio Reyes. Pemain sayap asal Utrera, sebuah kota di Sevilla, itu wafat pada 1 Juni 2019. Usianya ketika itu 35 tahun. Dia memulai debutnya di usia 16 tahun di musim 1999-2000. Kemampuannya menyisir sisi kiri lapangan dan juga naluri golnya membuat banyak yang meminatinya. Sampai akhirnya pada paruh kedua musim 2003-2004, Arsenal bertaruh dengan memboyongnya ke Premier League. Saat itu, keraguan pun muncul karena Reyes berasal dari Spanyol dan biasanya pemain negara tersebut saat itu jarang yang sukses berkarir di luar La Liga. Tapi, Reyes membuktikan bahwa dia mampu tampil 21 kali sejak Januari dan membuat 5 gol. 2 diantaranya dibuat saat menyingkirkan Chelsea di ajang Piala FA. Reyes jadi bagian tim Arsenal yang menjadi juara Premier League tanpa terkalahkan di musim 2003-2004. Di musim penuh pertamanya pada 2004-2005, Reyes mulai rutin dimainkan oleh Arsene Wenger dengan torehan 12 gol dari 45 penampilan di seluruh kompetisi. Sayangnya, di musim ketiganya, Reyes menurun statistiknya dengan hanya bikin 6 gol meski bermain 44 kali. Pada awal musim 2006-2007, Reyes pulang kampung ke Spanyol untuk memperkuat Real Madrid dengan status pinjaman. Dan akhirnya, ia melalang buana ke berbagai klub di Spanyol dan puncaknya ketika ia memenangkan Europa League bersama Sevilla pada 2014, 2015, dan 2016 silam.
Bukan akhir karir yang diinginkan oleh Reyes, tapi setidaknya dia bisa berbangga diri sebagai pemain dengan trofi Liga Eropa atau Piala UEFA terbanyak, yakni 5 gelar. Gelar raja kecil di Eropa pun tampaknya pantas menemani kepergian Reyes untuk selama-lamanya. Adios, Reyes. Ben Foster yang terdegradasi akan senang menjadi pemain nomor 2 Arsenal. Foster mengalami musim yang sulit bersama Watford dan tidak mampu menyelamatkan klub London itu dari degradasi ke kasta kedua. Pemain berusia 39 tahun itu masih lapar untuk bertahan dalam permainan dan telah mengklaim bahwa dia akan terbuka untuk bergabung dengan Arsenal musim panas ini. Di usianya, sulit baginya untuk tetap berada di level yang sama dan bersaing untuk menjadi nomor 1. Mantan penjaga gawang Watford ini sudah menetap dengan keluarganya. Jadi, pindah ke klub di lokasi yang berbeda mungkin tidak cocok. Saya senang bisa melakukan itu dan saya bisa dengan senang hati pergi setiap hari. Mengetahui itu peran saya karena itu masih peran penting, peran besar. Dan saya akan senang bisa melakukan itu dan membuat mereka melakukan penyelamatan. Saya akan menjadi orang di bangku cadangan yang melompat dan berkata, "Oh, penyelamatan yang luar biasa. Itu kiper saya, itu anakku. Ini akan menjadi brilian. Saya akan senang melakukan itu," ucap Foster dalam podcastnya The Foscast. Dengan nyaman, tempat latihan Watford terletak dalam jarak berjalan kaki dari Arsenal, sehingga Foster tidak perlu banyak mengubah rutinitas hariannya. Karena pengalamannya yang luas dalam permainan dan setelah menghabiskan bertahun-tahun di Liga Premier, Foster dapat menawarkan bimbingan kiper muda, membantu mereka menjadi pemain yang lebih baik. Tetap bermain di Premier League pada usia 39 tahun adalah hal yang luar biasa, dan Foster masih dalam kondisi yang fenomenal, sehingga masih bisa tampil jika dipanggil. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy the Gunners. Bye-bye.